Halo. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul A Quiet Place. A Quiet Place ini merupakan film horor fiksi ilmiah yang disutradarai oleh John Krasinski. Krasinski juga terlibat dalam proses penulisan naskah bersama Brentwood dan Scott Beck. Dan Krasinski pun turut berakting sebagai salah satu pemeran utama dalam film yang rilis pada 2018 ini. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang berburu dengan suara. Oke, kita langsung aja ya masuk ke dalam filmnya. Pada awal film ini diperlihatkan sebuah kota yang sangat sepi dan terdapat banyak sekali poster orang yang hilang. Dan hanya terdapat satu keluarga saja yang tinggal di kota tersebut. Satu keluarga itu berisikan 5 orang, yaitu sepasang suami istri dan 3 anaknya. Sang ayah bernama Lee dan istrinya bernama Evelyn. Dan ketiga anaknya yang bernama Regan, Marcus, dan Bee. Diperlihatkan saat mereka ingin keluar rumah, anak bungsu Lee ingin membawa sebuah mainan berbentuk pesawat. Namun Lee melarangnya karena mainan itu bisa menimbulkan suara dan akan mengakibatkan musibah. Lee pun langsung melepas baterai dari mainan tersebut. Saat mereka sudah berjalan, terlihat raut sedih dari anak bungsunya tersebut. Lalu kakaknya merasa tidak tega, langsung memberikan mainan itu kepada adiknya. Namun, si bungsu ini terlihat sangat nakal. Setelah mainannya sudah diberikan kepadanya, dia malah mengambil baterainya kembali. Saat berjalan meninggalkan rumah, tidak ada satupun manusia selain mereka, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di kota tersebut. Mereka berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Padahal, di sana banyak sekali mobil yang terparkir, tetapi mereka malah memilih untuk berjalan kaki. Ternyata, alasan mereka melakukan itu karena mereka tidak boleh sedikit pun mengeluarkan suara. Sampailah mereka di sebuah jembatan, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah suara. Ternyata suara itu berasal dari mainan si anak bungsu. Dan seketika datanglah monster dan membunuh si anak bungsu itu. Kejadian itu menjelaskan kenapa mereka tidak boleh mengeluarkan suara. Karena ada monster yang sangat sensitif pada suara. Skin berpindah saat 15 bulan setelah kejadian itu, Regan masih merasa bersalah atas kehilangan adiknya itu. Dia merasa kejadian itu terjadi karena kesalahannya yang memberikan mainan itu kepada adiknya. Diperlihatkan di sebuah kaki gunung terdapat rumah yang dikelilingi oleh ladang yang luas. Dan keluarga Lee tinggal di rumah tersebut. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun di dalam keluarga itu. Di atas meja Lee terdapat banyak sekali koran yang membahas tentang monster itu. Itu menandakan kalau ancaman monster ini bukan main-main. Bahkan karena monster itu sangat berbahaya sampai pemerintah pun kesulitan untuk menanganinya. Ternyata selama ini Lee mempelajari monster itu. Dari hasil riset yang dilakukannya, ternyata monster itu buta dan hanya mengandalkan pendengarannya untuk mencari mangsa. Diperlihatkan, Evelyn terlihat sedang membawa tabung oksigen, lalu dia menyambungkan dengan selang-selang tabung tersebut. Lalu memasukkannya ke dalam kotak yang berisi boneka. Tidak dijelaskan maksud dari perbuatan Evelyn itu. Saat malam hari, mereka terlihat sedang bermain monopoli. Karena saking menyenangkannya, secara tidak sengaja, Marcus menjatuhkan lampu lilin di sampingnya. Dan lampu lilin itu jatuh di atas karpet. Karena panik dengan suara yang ditimbulkan, Lee pun menyuruh mereka untuk tetap diam. Setelah itu, terdengar suara dari luar rumah. Mereka pun semua panik ketakutan. Namun suara itu hanyalah suara dari 2 ekor tikus saja.
Saat pagi hari, terlihat Lee sedang membuat alat bantu untuk pendengaran. Dia membuat itu untuk anaknya yang bernama Regan, karena Regan mengalami tunarungu. Keesokan harinya, Lee mengajak Markus ke sebuah sungai untuk memancing ikan di sana. Regan pun ingin ikut memancing, namun sang ayah melarangnya untuk ikut, karena Regan harus menjaga ibunya. Lalu, Regan pun merasa kalau ayahnya sudah sangat membenci dengan dia. Saat sampai di sungai, Lee bukan hanya mengajak Markus untuk memancing saja, dia pun mengajarkan bagaimana cara untuk bertahan hidup. Saat Lee mendapatkan ikan, ia menaruh ikan tersebut di atas batu dan itu menimbulkan suara. Markus pun panik karena itu menimbulkan suara. Dia menyuruh Lee untuk membuang ikan itu, karena takut monster itu mendengarnya. Saat sedang berjalan pulang, terlihat ada seorang kakek-kakek. Kakek itu terlihat sedang bersedih. Ternyata di dekat kakek itu ada mayat seorang wanita tua, dan mungkin itu istrinya. Lee pun menyuruhnya untuk diam. Namun karena merasa sangat sedih, kakek itu malah berteriak. Saat itu juga, Lee langsung membawa Markus berlari menjauh dari kakek itu. Tidak lama kemudian, datanglah monster itu dan langsung membunuh si kakek. Dan kejadian itu menjadi pertama kalinya Markus melihat secara langsung monster tersebut. Skin berpindah kepada Evelyn. Terlihat Evelyn sedang sakit dan sangat sulit untuk bergerak. Lalu, Evelyn berjalan menuju tempat kerjanya Lee. Saat menuruni tangga, kaki Evelyn menginjak sebuah paku. Evelyn menahan rasa sakit itu karena dia tidak boleh menimbulkan rasa sedikit pun. Lalu, Evelyn berjalan ke arah tuas emergensi karena dia membutuhkan pertolongan. Dan seketika, lampu-lampu yang berada di luar rumah berubah menjadi warna merah. Dan itu menandakan kalau ada yang membutuhkan pertolongan. Lee yang melihat tanda emergensi itu langsung bergegas pulang karena dia yakin ada yang aneh dengan istrinya. Lalu, Lee dan Markus membagi tugas. Tugas Lee untuk menghampiri Evelyn dan tugas Markus untuk meledakkan petasan. Petasan itu berfungsi untuk membagi fokus si monster dan untuk menutupi suara langkah dari Lee. Kembali kepada Evelyn, dia sedang kesakitan karena harus melahirkan. Dan ditambah lagi, dia sudah diincar oleh monster itu karena suara yang dia timbulkan sebelumnya. Saat Evelyn sudah tidak kuat menahan rasa sakitnya saat melahirkan, dia pun berteriak dengan kencang. Untungnya nih, saat Evelyn teriak dengan waktu yang sangat pas, Markus menembakkan petasan itu dan membuat monster itu hilang fokusnya. Kembali kepada Lee. Saat suara petasan meledak, dia menyadari kalau monster itu sedang kehilangan fokus pendengarannya. Dia pun memanfaatkan kejadian ini untuk masuk ke dalam rumah sambil membawa senjata miliknya untuk menyelamatkan Evelyn. Lee sangat berhati-hati saat memasuki rumahnya karena dia yakin monster itu ada lebih dari satu. Lee terus mengikuti darah dari jejak kaki di lantai. Lalu sampailah dia di kamar mandi. Di kamar mandi itu terlihat sangat banyak darah. Lee pun berpikir kalau istrinya sudah terbunuh. Namun tiba-tiba ada tangan yang berlumuran darah dari balik kaca. Skin berpindah kepada Regan yang berada di ladang. Saat berjalan dia melihat cahaya dari sebuah senter. Dia menyadari kalau senter itu milik keluarganya. Lalu tanpa disadari Regan, ternyata ada monster di belakangnya. Lalu Regan pun mencoba untuk tidak bersuara. Beruntungnya, Regan bisa mengendalikan ketakutannya dan monster itu tidak mendeteksi kehadiran Regan. Saat Regan ingin kembali mengambil senter itu, tiba-tiba ada tangan yang memegangnya dan ternyata itu Markus. Regan yang merasa lega karena Markus masih hidup, lalu Regan mengajak Markus untuk naik ke atas tower. Tempat itu biasa digunakan untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah Lee menemukan istri dan bayinya, dia pun harus bergegas menyembunyikan anaknya.
Karena suara tangis anaknya bisa memancing kedatangan monster tersebut, Lee membawa anak itu ke tempat yang sudah disiapkan olehnya di ruangan bawah tanah. Dan Lee sangat pintar. Dia menutupi jalan masuknya menggunakan kasur, dan itu bisa membuat ruangan tersembunyi itu kedap suara. Ternyata semua rencana itu sudah mereka siapkan dari jauh hari saat Evelyn masih di awal kehamilan. Kalau kita lihat kembali, scene saat Evelyn membawa tabung oksigen dan memasukkan ke dalam sebuah kotak yang berisi boneka, itu ternyata rencana mereka supaya bayinya bisa diletakkan di dalam kotak itu dan tidak akan kehilangan oksigen, karena Evelyn juga menaruh oksigen di kotak itu. Kembali lagi kepada Regan dan Marcus yang berada di atas tower. Mereka masih menunggu Lee untuk menjemputnya. Namun, Regan ingin turun sendiri karena dia yakin Lee tidak akan menjemputnya. Regan merasa kalau Lee tidak peduli dengannya. Marcus pun berusaha untuk melarang Regan turun. Pada saat Marcus sedang menasihati Regan, tiba-tiba Marcus terperosok ke bawah. Lee terlihat sedang memantau CCTV yang sudah ditempatkan di berbagai sudut kawasan rumahnya. Lalu Lee melihat anaknya berada di atas tower. Lalu, saat Lee berjalan meninggalkan tempat rahasia itu, dia tidak menyadari kalau ada pipa yang bocor dan airnya mengalir ke tempat istri dan anaknya. Evelyn menyadari kalau ada air yang masuk ke tempatnya. Dia pun langsung mengambil anaknya yang berada di dalam kotak. Namun, muncullah monster di hadapan Evelyn. Beruntung suara dari aliran itu cukup kencang. Dan monster itu kehilangan fokus, tidak bisa membedakan suara aliran air dan tangisan bayi. Diperlihatkan, Regan sangat panik melihat adiknya masuk ke dalam tempat penyimpangan jagung. Regan pun langsung menjatuhkan suatu benda, lalu Regan pun masuk ke dalam tempat itu. Namun, saat Regan lompat dari atas, dia menimbulkan suara. Seketika, monster itu pun menuju ke tempat Regan berada. Lee sangat panik saat monster itu lari di hadapannya. Ketika monster itu sudah sampai di tempat Regan, monster itu pun ingin menyerang mereka. Saat monster ingin menyerang mereka, tiba-tiba terdengar suara frekuensi yang sangat tinggi, dan itu membuat takut monster tersebut. Lalu, di waktu yang sama, Lee berhasil menghampiri anaknya. Lee langsung memeluk mereka supaya mendinginkan suasana. Namun, tiba-tiba terdengar suara pergerakan di ladang tersebut. Lee pun panik dan cemas. Lee merasa sudah tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan anaknya. Lee pun menyuruh anaknya pergi dan dia mengorbankan dirinya untuk memancing monster itu. Saat Lee berteriak untuk memancing monster itu, Marcus dengan cepat menyalakan mobil dan pergi ke tempat ibunya. Terlihat, Regan memasuki tempat kerja ayahnya. Dia menangis di sana. Tanpa dia sadari, suara tangisannya terdengar oleh monster. Lalu, Evelyn pun menyuruh Regan berhenti menangis. Dan Evelyn pun membawa senjata. Lalu, tanpa sengaja, Regan melihat tulisan ayahnya yang berisi tentang kelemahan monster itu, yaitu suara dengan frekuensi yang tinggi. Di saat itu, dia baru menyadari kalau ayahnya itu sangat menyayanginya. Dibuktikan dengan ayahnya yang menaruh kelemahan monster itu di alat bantu pendengaran miliknya. Lalu, Regan pun membuat suara dengan frekuensi yang sangat tinggi. Namun itu belum cukup untuk membunuh monster itu. Regan pun menempelkan alat itu ke speaker supaya suaranya lebih kencang. Dan Evelyn langsung menembak monster itu tepat di kepalanya. Di akhir film ini, terlihat dari CCTV masih ada beberapa monster yang berkeliaran. Oke, cukup sekian video kali ini ya. So, saya akan terus menceritakan alur film yang lebih seru daripada ini ya. Pokoknya, kalian yang belum subscribe and like, dibantu sekarang ya. Thank you. See you guys. Bye-bye.